Balik lagi bersama kita cerita dimulai Hanjo, sang pendahulu baja, berada di ambang penyelesaian permainan yang sedang dia mainkan, dan dia berhadapan dengan Raja Iblis, Parsa. Parsa mengejek Han, memberitahunya bahwa dia tidak memiliki apa-apa di hadapannya, meskipun dia berjuang sangat keras untuk sampai ke tempatnya sekarang. Han tersenyum, menyuruh Raja Iblis untuk menutup mulutnya, dia mengarahkan pedangnya ke arah Raja Iblis, mengaktifkan bentuk ke-12 dari pedang kekaisaran. Dia melompat ke udara dengan api membara di belakangnya, berada dalam posisi sempurna untuk menjatuhkan Raja Iblis dari atas. Tepat saat dia mencapai Raja Iblis, dia mendapat pemberitahuan yang memberitahunya bahwa koneksinya ke server telah terputus. Ini mengejutkannya, tetapi dia sudah berada di bawah belas kasihan Raja Iblis. Dia berteriak pada Raja Iblis, menyuruhnya untuk berhenti seolah-olah Raja Iblis akan mengasihaninya. Raja Iblis mengabaikannya dan tepat saat dia berada dalam jangkauan untuk menyerang, Raja Iblis membelahnya menjadi dua. Pemberitahuan muncul memberitahunya bahwa dia telah gagal dalam serangannya dan dia dikeluarkan dari permainan. Sementara itu, ada beberapa pria di dalam apartemennya. Mereka menemukannya di dalam kapsul permainan dan untuk membangunkannya, salah satu pria bodoh itu mencabut kabelnya. Han bangun untuk melihat bahwa dia kehilangan koneksi ke server karena kabel LAN dicabut. Dia keluar dari kapsul permainan, menarik pria itu, dan mengancam akan membunuhnya. Dia mencekik leher pria itu seolah-olah dia berada di WW mencoba mencekik pria malang itu sampai mati. Han mungkin terlihat seperti pecandu game gila seperti sekarang, tetapi di masa lalu, dia adalah orang yang populer. Setiap orang di kota Hana mendatanginya setiap kali mereka dalam kesulitan, dan dia membantu mereka. Karena itu, dia menghasilkan banyak uang dan dia benar-benar berenang dalam uang. Namun, dia segera bosan dengan gaya hidupnya dan saat itulah permainan realitas virtual populer yang disebut Protector of Humanity, yang dirancang oleh Ai Cerdas, Aquila, muncul. Han dengan cepat bergabung dengan permainan, yang merupakan dunia luas dari RPG pemain tunggal. Han sangat tertarik pada permainan ini karena itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Dia menganggapnya sebagai dunia yang indah dan ajaib di mana ada beberapa karakter megah. Dia kecanduan permainan dan Han yang dulunya berhati-hati dengan uangnya segera berubah. Dia meminjam uang hanya agar dia bisa membeli kapsul permainan yang bernilai 1 miliar. Bahkan setelah ini dia mulai memeras mantan kliennya. Ada orang-orang yang dia bantu untuk memastikan bahwa istri mereka tidak mengetahui bahwa mereka adalah sampah yang selingkuh dan beberapa kegiatan teduh lainnya. Dia memanfaatkan ini untuk mendapatkan uang dan dia menginvestasikan segalanya dalam permainan. Para pria di rumahnya memarahinya karena berutang 1 miliar dan masih duduk dengan nyaman untuk memainkan permainan sambil percaya bahwa permainan akan memberinya uang untuk membayar utangnya. Han membuat panduan tur dalam permainan untuk membantu orang lain. Dan karena itu, dia telah memainkan permainan berkali-kali. Saat berada di rumah bermain game, rekening banknya terus menurun. Pria itu menyarankan agar dia kembali bekerja dengan mereka sehingga mereka dapat terus menghasilkan uang lagi. Namun, dia menolak, memberitahu mereka bahwa dia harus melihat akhir dari permainan terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa sampai ke akhir permainan sejak ditayangkan dan karena itu mungkin pencapaian terbesar baginya, dia ingin melihat akhirnya. Han mendorong teman-temannya keluar dan dia mengunci pintu. Setelah menyingkirkan lalat yang mengganggu di kamarnya, dia kembali ke kapsul permainan. Dia memasangnya kembali dan berbaring di kapsul. Sistem menyambutnya kembali ke permainan dan dia dilemparkan ke dalam permainan. Namun, dia menyadari bahwa dia dibatasi untuk bergerak karena dia tiba-tiba keluar. Dia telah diberi hukuman mati yang akan berlangsung selama 22 jam. Hans menjerit kesakitan, mengangkat tangannya ke udara dan bertanya bagaimana dia harus menghasilkan uang. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara di belakangnya berbicara tentang masalahnya dalam permainan. Dia berbalik untuk melihat seorang gadis imut, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Aquila. Dia mengklaim bahwa dia adalah Game Master, tetapi Han hanya tertawa karena seorang anak seperti dia jelas tidak bisa menjadi Game Master. Aquila menyebutkan bahwa penampilan tidak lain hanyalah formalitas. Han bersikeras bahwa dia tidak bisa mempercayainya sebagai Aquila hanya karena dia mengatakannya. Tepat pada saat itu, Aquila menjentikan jarinya dan semuanya berhenti. Seluruh permainan berhenti dan Han percaya bahwa ini adalah sihir penghentian waktu. Itu adalah keterampilan yang dinilai peringkat SS. Aquila kemudian menjelaskan, memberitahunya bahwa apa yang baru saja dia lakukan bukanlah sebuah keterampilan. Dia benar-benar mematikan server selama beberapa menit. Dengan ini, dia percaya bahwa Thomas Han yang ragu akan mempercayainya. Aquila kemudian mengungkapkan bahwa permainan sedang mengadakan acara khusus untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Rupanya, dunia permainan baru telah dibuka dan Aquila mendesak Han untuk menjadi orang pertama yang menaklukkan permainan dengan karakter baru. Ini menggelikan bagi Han karena dia bahkan belum menyelesaikan permainan utama dan Aquila memintanya untuk menaklukkan peta lain. Han menyebut Aquila gila, tetapi dia dengan cepat menarik kembali kata-katanya ketika dia mendengar bahwa hadiah uangnya adalah 25 miliar. Matanya menyala dalam kegembiraan dan Aquila memberitahunya bahwa ada akhir dari permainan. Aquila meyakinkannya bahwa ada hadiah yang bisa dimenangkan jika dia menerima tantangan itu. Tepat pada saat itu, Han melihat rekening banknya dikreditkan dengan lebih dari 30 juta.
Ini sudah cukup untuk membuat Han meneteskan air liur dan jatuh ke dalam jebakan. Han saling meninju saat dia berpikir tentang bagaimana dia mendapatkan sewa untuk bulan ini. Tanpa ragu, Han siap untuk mengambil bagian dalam acara tersebut. Aquila senang mendengar ini dan dia segera mengaktifkan sistem untuk memindahkan mereka ke peta baru. Mereka dibawa ke alam gelap dengan hanya sebuah pintu. Aquila memberitahu Han bahwa pintu itu mengarah ke dunia baru dan yang harus dia lakukan hanyalah melewatinya. Dengan gembira, Han mulai berjalan ke pintu dan membukanya. Dia berbalik memberitahu Aquila untuk menyimpan 25 miliar satu miliknya untuknya saat dia kembali karena dia yakin dia akan menyelesaikan permainan. Dia menarik pintu terbuka, siap untuk melihat akhir yang sebenarnya. Tepat saat dia melangkah melewati pintu, Aquila menjatuhkan bom. Rupanya, ada sesuatu yang dia sembunyikan dan dia baru saja memutuskan untuk memberitahu Han. Aquila memberitahu Han bahwa kematian dalam acara baru berarti kematian di kehidupan nyata juga. Kegembiraan hilang dari tubuh Han, tetapi sudah terlambat karena dia telah melangkah melewati pintu. Dia jatuh ke peta baru dari langit dan dia menabrak beberapa cabang pohon sebelum akhirnya menabrak tanah. Jatuhnya menyebabkan dia begitu banyak rasa sakit, meninggalkannya untuk bertanya-tanya mengapa dia merasa sakit dalam permainan. Saat itulah dia ingat Aquila memberitahunya bahwa kematian dalam permainan berarti kematian di kehidupan nyata, meskipun itu terlihat dan terdengar berbahaya. Han siap untuk tantangan. Yang lebih buruk, dia mulai dengan karakter baru dengan statistik sampah. Han berhasil berdiri. Dia meraih tongkat, yang dia gunakan sebagai tongkat berjalan. Dia pincang melalui hutan kesakitan sambil mengutuk Aquila. Dia membuka jendela statusnya dan yang mengejutkannya, dia sudah dehidrasi. Han tidak percaya bahwa dengan betapa buruknya keadaan baginya, dia juga diberikan karakter yang sangat buruk. Karakter itu sangat buruk sehingga hanya memiliki 20 stamina. Bahkan total mana yang bisa dia serap tidak lebih dari 3. Han hanya berjalan setengah hari, tetapi dia sudah dehidrasi, yang berbicara banyak. Mimpinya untuk melihat akhir yang bahagia sudah dihancurkan dengan mendapatkan karakter yang tidak berguna. Untungnya baginya, dia menemukan aliran air sebelum dia mati karena dehidrasi. Dia mengakui bahwa realisme dalam permainan adalah yang terbaik, meskipun itu berarti dia mungkin benar-benar mati. Dia mencelupkan kepalanya ke dalam air dan mulai menelannya, perlahan-lahan meningkatkan HP-nya yang sudah habis. Tepat saat dia mengangkat kepalanya dari air, berdiri di depannya adalah seorang wanita cantik yang mandi di air. Han akhirnya bingung oleh ini, dan dia bahkan tidak tahu bahwa air di mulutnya mulai tumpah kembali. Namun, sistem menghukumnya karena terlalu bersemangat, dan 1 HP dikurangi dari HP yang sudah rendah yang dia miliki. Sebelum dia bisa melihat gadis itu dengan lebih baik, sistem menamparnya dengan pemberitahuan yang memberitahunya untuk membeli DLC. Han terkejut karena dia tidak menyangka seseorang sepenting dia masih harus membeli DLC. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah dikelilingi oleh sekelompok penyihir, memberitahunya bahwa dia harus membayar untuk permainan. Dia masih mencoba bernegosiasi dengan mereka ketika dia ditangkap dan dibawa ke perkumpulan mereka. Dia dilemparkan ke tanah seperti sampah dan para penyihir berdiri di atasnya memberitahunya untuk tetap diam. Hanya karena dia didorong ke tanah, dia juga kehilangan beberapa HP. Di sekelilingnya berserakan tulang-tulang manusia. Dan ketika dia melihat ke sisinya, dia melihat pria lain dirantai oleh para penyihir. Para penyihir meninggalkannya untuk menghadiri rencana jahat mereka yang biasa untuk menculik lebih banyak orang mesum, dan Han mendapat kesempatan untuk berbicara dengan seniornya dalam penawanan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rudy, dan dia adalah pemburu monster. Han memberikan nama permainannya, Valor Stead Valor. Han bertanya pada Rudy bagaimana dia akhirnya tertangkap oleh para penyihir dan dia menjelaskan bahwa dia cukup sial. Ternyata dia sedang berburu di dekat area itu dan dia berakhir di hutan penyihir bahkan tanpa menyadarinya. Sebelum dia menyadarinya, para penyihir telah mengelilinginya. Rudy kemudian mengajukan pertanyaan yang sama kepada Han, tetapi dia terlalu malu untuk mengungkapkan bahwa cara mesumnya membuatnya tertangkap. Rudy takut pada Han, berbicara tentang betapa mudanya dia. Namun, Han tidak terlalu takut saat dia meraih salah satu tulang tajam yang tergeletak di tanah. Dia meyakinkan Rudy bahwa situasi seperti ini adalah di mana dia bersinar. Dia memutar otaknya untuk memikirkan jalan keluar. Dan dalam waktu singkat, dia menemukan satu. Sementara para penyihir sibuk memasak ramuan mereka, Han sudah menemukan sesuatu. Dia ingat bahwa dia adalah orang yang menulis panduan penyihir. Ini adalah panduan yang dia habiskan 3 malam hanya untuk mendapatkan sudut yang sempurna untuk semuanya. Para penyihir dikenal sebagai 5 penyihir Huffle dan mereka dinamai sesuai nama hutan. Para penyihir itu adalah Gunda, Caldura, Ulaida, Pugal, dan Hijouju. Mereka adalah salah satu bos awal yang ditemui dalam permainan, tetapi mereka terkenal karena membunuh ribuan pemain. Han tahu satu hal yang pasti, dan ini adalah fakta bahwa kelompok ini tidak lain adalah orang-orang yang tidak terorganisir yang tidak tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain. Han tersenyum sambil menjilati bibirnya karena dia sudah menemukan jalan keluar, dan Merah hanya bisa menatap ngeri. Tepat pada saat itu, Han memulai rencananya. Dia berbalik ke Pugle, mengungkapkan keterkejutannya bahwa dia masih hidup. Ini memprovokasi Pugle, yang bingung tentang apa yang dimaksud Han dengan mengatakan ini. Han melanjutkan,
dan dia mengatakan dia percaya bahwa Hijouju sudah membunuhnya. Hijouju berbalik ke Han, menyuruhnya untuk menutup mulutnya. Namun, Pugle sudah marah dan dia segera menuntut untuk mengetahui apa yang dibicarakan Han. Rupanya, sifat tersembunyi Pugle adalah dia membenci Hijouju. Han terus menambahkan bahan bakar ke api dengan mengatakan dia mendengar Hyoju memanggil Pugle sampah. Dia menambahkan bahwa Hyoju mengancam akan membunuhnya dan bahkan mencuri barang-barangnya. Pugle sudah semakin marah dan dia berbalik ke Hyoju bertanya padanya apakah Han mengatakan yang sebenarnya. Hyu mencoba membuka mata Pugle pada fakta bahwa Han berbohong, tetapi dia masih merusaknya dengan menuntut agar Pugle memberinya uangnya. Ternyata Hyoju diam-diam ingin mengambil uang Pugal. Dan karena Han tahu ini, dia menggunakannya untuk keuntungannya. Di sisi lain, Ula sama sekali tidak tahu apa-apa, berbicara tentang bom asam yang dibuat Hyoju. Gunda hanyalah orang gila yang kelaparan yang ingin makan sepanjang waktu. Sementara itu, Chaldura hanya ingin bertarung saat dia menikmati pertempuran. Kekacauan segera meletus di ruangan itu karena kelima semuanya memprioritaskan keuntungan egois mereka sendiri. Han tersenyum seperti orang gila karena dia berhasil membalikkan para penyihir satu sama lain. Rude menatap ngeri, bertanya-tanya pria macam apa Han itu. Han mengikuti panduan permainan di mana dia belajar bahwa para penyihir hanyalah kelompok dengan 0 kerja tim. Pemain yang tidak menyadari fakta ini selalu berakhir dengan melawan para penyihir secara langsung dan mereka hancur. Tapi Han berbeda. Dia tahu bahwa para penyihir adalah yang terburuk dan mereka adalah yang paling mudah untuk berbalik satu sama lain. Sementara para penyihir sibuk bertengkar di antara mereka sendiri, Han memberitahu Ruth bahwa sudah waktunya mereka melarikan diri. Ruth terkesan dengan cara Han menangani seluruh situasi. Sebelum mereka kehabisan perkumpulan, Han memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila. Sambil tersenyum seperti penjahat gila, dia berlari ke arah para penyihir dan mendorong mereka semua ke dalam pot ramuan panas yang sedang mereka masak. Ini mengirimkan gelombang penderitaan melalui tubuh mereka saat mereka menjerit kesakitan. Setelah ini selesai, Han menunjuk ke pintu keluar, memberitahu Ruth bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk melarikan diri. Han mendapat beberapa pemberitahuan karena menimbulkan kerusakan pada para penyihir. Kerusakan yang dia sebabkan pada para penyihir akhirnya memberinya 1 ton X sebagai balasannya juga. Han akan mencapai pintu keluar ketika dia tiba-tiba dibatasi oleh ular Pugle. Ular itu mengikat Han, menyeretnya ke arah para penyihir yang marah. Pugle berencana untuk membunuh Han juga, tetapi ular itu terus melewatkan serangannya. Han ingin membebaskan diri, tetapi karakternya terlalu buruk untuk itu terjadi. Untungnya baginya, Ruth kembali untuk membantunya. Menggunakan pedangnya, dia melepaskan kepala ular itu, akhirnya membunuhnya. Setelah Han bebas dari cengkeraman ular itu, dia meminta untuk meminjam busur Ruth. Ruth bingung karena dia tidak tahu apakah Han bisa menggunakan busur itu, tetapi dia tetap memberikannya. Han mengumpulkan busur, menempatkan panah di dalamnya, dan meregangkannya dengan sangat keras. Dia mengarah ke botol yang duduk di atas ramuan masakan. Dia menembakkan panah, menghancurkan botol, yang ternyata menampung bom asam yang dibuat Hyoju. Hyoju adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa mereka selesai, dan dia adalah yang pertama menjerit, memberitahu yang lain bahwa Han baru saja menembak bom asam. Namun, sudah terlambat bagi mereka. Asam mengalir ke cairan panas, segera melepaskan ledakan keras yang menghancurkan para penyihir dan perkumpulan mereka. Han dan Rude berhasil keluar sebelum ledakan mengguncang bangunan. Tapi Han masih terkena di kepala oleh puing-puing, mengurangi HP-nya sebanyak 1. Tepat pada saat itu, sistem memberitahu Han bahwa dia telah membuka pencapaian baru, yaitu bahwa penyihir bukanlah masalah besar. Dia mendapat beberapa pemberitahuan yang merinci bagaimana dia mengalahkan para penyihir. Karena prestasinya yang terbaru, dia mendapatkan banyak poin pengalaman dan juga poin pencapaian. Rudy senang bahwa mereka berhasil keluar hidup-hidup, tetapi Han menganggapnya tidak lain hanyalah keberuntungan pemula. Ruth berterima kasih karena Han telah menyelamatkan hidupnya, dan sebagai tanda penghargaan, dia memberinya biji tulang naga merah. Rudy mengklaim bahwa dia mengambilnya dari sarang penyihir. Han berterima kasih pada Rudy untuk item itu dan segera mengkonsumsi semua biji di dalam kantung. Ini kemudian memberinya kekuatan yang sangat besar, meningkatkan statistiknya. HP-nya yang kecil 20 segera meningkat menjadi 200, dan dia juga menerima banyak buff pada statistiknya yang lain juga. Saat mengunyah biji tulang naga merah seperti permen, Rudy bertanya kepadanya apakah dia terbuka untuk berburu monster bersamanya. Tepat saat dia menerima tawaran dari Ruth, sistem permainan membuka rute untuk berburu monster untuknya. Setelah memikirkannya sejenak, Han menolak tawaran itu, mengklaim bahwa dia memiliki hal-hal lain yang harus dia hadiri. Tepat pada saat itu, Han menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki pekerjaan dan dia memiliki banyak poin pengalaman yang semuanya akan hilang dalam sebulan jika dia tidak menghabiskannya. Ruth akan pergi ketika Han memanggilnya kembali, memberitahunya bahwa dia akan belajar berburu monster di bawah bimbingannya selama 3 bulan. Han bertanya kepadanya apakah 3 bulan akan cukup, tetapi Rude percaya bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk bahkan menguasai seni berburu monster. Ruth kemudian membawanya lebih dalam ke hutan dan menyuruhnya bersembunyi dimanapun dia mau di dalam hutan. Ruth memberitahunya bahwa dia akan mencoba menemukannya dalam 30 menit. Han cukup percaya diri pada dirinya sendiri dan dia menyelam ke dalam hutan,
meyakinkan Rudy bahwa dia tidak akan bisa menemukannya. Ini adalah hutan yang telah dijelajahi Han berkali-kali dan dia percaya bahwa Rudy tidak memiliki apa-apa padanya. Dia berlari melalui hutan, melompat dari satu cabang ke cabang lain hanya untuk pamer dan mengungkapkan bahwa dia sangat akrab dengan hutan. Dia membual tentang bagaimana dia telah menghafal semua sudut hutan ketika dia tiba-tiba menemukan Ruth berdiri di depannya. Han tertegun saat Ruth muncul di depannya dengan wajah yang menakutkan. Han jatuh ke tanah bertanya pada Ruth bagaimana dia bisa menemukannya dengan cukup mudah. Ruth tersenyum pada Han saat dia bisa melihat ekspresi penasaran tertulis di seluruh wajahnya. Rude terkesan bahwa Han penasaran dan ini hanya membuatnya ingin mengajarinya lebih banyak. Rude kemudian mendesak Han untuk bekerja lebih keras lagi agar mereka bisa mendapatkan hasil terbaik. Dengan ini, Han membuka lebih banyak pencapaian dan misi. Setelah beberapa sesi pelatihan, Han akhirnya membuka pekerjaan pemburu monster. Dia juga belajar keterampilan herbologi. Selain ini, dia belajar ilmu pedang tingkat menengah. Keterampilan bertahan hidup juga ditambahkan ke daftar dan begitu juga keterampilan menembak senapan. Dalam waktu singkat, keterampilan berburu monsternya disetujui dan dia mencapai level 1. 3 bulan setelah mendapatkan keterampilan berburu monster, Han masih di bawah bimbingan Ruth, belajar semua yang dia bisa. Han memberitahu Rudy bahwa dia telah belajar segalanya, tetapi Rudy tidak mempercayainya. Han kemudian menyarankan agar Rudy bersembunyi sementara dia mencoba menemukannya. Rude dengan senang hati menerima hanya untuk menunjukkan pada Han bahwa dia masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Ruth memberitahu Han bahwa dia akan menjadi orang yang membuat makan malam jika dia tidak dapat menemukannya dalam 1 jam. Han setuju dan memberitahu Ruth bahwa dia menantikannya. Ruth menyelam ke dalam hutan dan dia naik ke tebing, percaya bahwa dia akan aman selama 1 jam saat bersembunyi di tebing. Namun, dia bahkan belum sampai di puncak tebing ketika Han meraih kakinya, memberitahunya bahwa dia telah tertangkap. Ruth ngeri saat Han membuat wajah yang sama seperti yang dia buat pada hari pertama dia memberinya percobaan. Ruth menolak untuk percaya bahwa Han telah menyempurnakan keterampilan berburu monsternya, dan dia menuntut beberapa percobaan lagi, tetapi Han dengan mudah menemukannya setiap saat. Rude tidak percaya bahwa Han mempelajari keterampilan itu hanya dalam 3 tahun, dan ini adalah keterampilan yang membutuhkan waktu 5 tahun bagi Rude untuk dipelajari. Frustrasi dan putus asa untuk membuat Han kalah, dia bersembunyi di sarang Hellhound yang sedang tidur. Tepat pada saat itu, Han muncul di belakangnya, berbicara tentang tip nomor 1 permainan, yaitu bahwa Hellhound tidak bangun bahkan jika gempa bumi terjadi selama mereka tidur. Han menyentuh Ruth, mengejutkannya sampai ke tulang. Han kemudian bertanya kepadanya apakah dia telah lulus ujian dan Ruth tidak punya pilihan selain setuju. Ruth memuji Han karena menguasai teknik hanya dalam 3 bulan. Han mengembalikan pujian itu kepada Ruth, tetapi Ruth menolak dengan mengatakan Han bisa melakukan semua itu karena dia berbakat. Tanpa diketahui Ruth, Han menggunakan banyak poin pengalaman yang dia dapatkan dalam berburu para penyihir untuk mempelajari keterampilan berburu monster. Rude memujinya karena mengingat semua tips yang dia berikan, tetapi kemudian dia menyebutkan bahwa dia tidak ingat memberikan tip tentang perilaku Hellhound. Han hanya tersenyum karena dia pada dasarnya adalah penulis ekologi monster, tetapi Ruth tidak tahu ini. Ruth sangat bangga memiliki Han sebagai muridnya dan dia memberitahunya bahwa dia akan melangkah jauh. Ruth kemudian bertanya pada Han tentang apa yang dia rencanakan untuk dilakukan selanjutnya. Han mengungkapkan rencananya untuk menghasilkan uang karena uang mensponsori segalanya. Tepat pada saat itu, Ruth dengan bersemangat menyebutkan bahwa dia memiliki seorang teman yang merupakan tentara bayaran. Dia bertanya pada Han apakah dia bersedia menjadi tentara bayaran. Han memikirkan tawaran itu dan karena tentara bayaran adalah cara yang baik untuk menghasilkan uang dalam permainan sambil juga memberikan banyak kesenangan, Han menerima tawaran Rudy. Dia memegang tangan Rudy sambil dengan bersemangat memberitahunya bahwa dia siap menjadi tentara bayaran. Rudy kemudian menyerahkan lencana tentaranya, yang dia gunakan ketika dia masih 1. Ruth meyakinkan Han bahwa temannya akan segera menerimanya jika dia melihat lencana itu. Rude mendoakan yang terbaik untuk petualangan Han. Han sangat gembira karena dia telah mendapatkan awal yang hebat dalam permainan dan dia mulai bermimpi tentang akhir yang bahagia yang sudah dia lupakan. Dia ingat Aquila memberitahunya tentang akhir yang sebenarnya dalam permainan. Dia mencoba keluar tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa karena itu adalah permainan kematian dan dia terjebak di sana. Alih-alih merasa takut, Han didorong oleh ketegangan yang dia rasakan. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melihat akhir yang sebenarnya yang dibicarakan Aquila. Setelah dia dan Rudy pergi, sistem memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan misi tersembunyi, ujian pemburu. Dia membuka misi baru untuk bergabung dengan Serikat Tentara Bayaran. Sementara itu, Aquila menonton semuanya dari kamarnya. Dia terkesan dengan cara Han bergerak dalam permainan. Tepat pada saat itu, dia menerima kunjungan dari seorang wanita berpakaian emas, Valporga. Valporga juga berbicara tentang betapa baiknya Han membawa dirinya sendiri dalam permainan. Aquila menggodanya, bertanya apakah dia tertarik pada Han, tetapi Valpa mengingatkan Aquila bahwa dia adalah seorang dewi dan dia tidak mencampuri urusan manusia. Aquila menyebutkan bahwa Han itu lucu, tetapi Valpa tampaknya tidak peduli. Aquila mengolok-olok Valporga karena menjadi perusak suasana hati, yang tidak dia lakukan sebelumnya.
Valperga mengakui bahwa dia tidak lagi menjadi diri yang menyenangkan seperti di masa lalu. Valperga kemudian bertanya pada Aquila apakah dia benar-benar telah melunasi hutang Han dan dia mengatakannya. Namun, dia tidak tahu ini dan dia masih berjuang dalam permainan. Aquila menganggap menonton Han menyenangkan karena dia penuh dengan kehidupan dan energi. Valperga memberitahu Aquila bahwa dia pada dasarnya adalah orang yang bengkok, tetapi Aquila menganggap ini sebagai pujian. Valperga kemudian bertanya apakah Han adalah bagian dari rencana besarnya atau apakah dia hanya menggunakannya sebagai bentuk hiburan, tetapi Aquila menolak untuk memberikan jawaban yang pasti. Aquila hanya duduk di sana seperti orang menyeramkan yang menatap Han seperti dia akan melahapnya. Han berlari melalui hutan dan dalam setengah hari dia berhasil keluar meskipun dia sudah kelelahan. Namun, dia hanya mengambil waktu sejenak untuk beristirahat sebelum melanjutkan ke kota di depannya. Ini adalah kota tempat korps tentara bayaran berada. Dia memasuki kota dan tempat pertama yang dia kunjungi adalah kedai. Dia segera disambut oleh dua petugas cantik. Mereka bertanya apa yang bisa mereka lakukan untuknya dan mereka percaya bahwa dia akan meminta minuman atau sepiring makanan. Sebaliknya, dia memberitahu mereka bahwa dia sedang mencari seseorang. Para petugas kemudian membawanya ke sebuah meja. Han tahu bahwa kedai adalah tempat terbaik untuk mendapatkan informasi. Orang-orang ada di sana untuk minum dan bersenang-senang. Di sekelilingnya ada orang-orang yang minum, makan ayam, dan berdiskusi. Han yakin bahwa dia akan mendapatkan informasi tentang korps tentara bayaran di dalam kedai. Jelas bahwa orang-orang mengeluarkan semua rahasia mereka ketika mereka dalam suasana hati yang baik. Selain itu, dia bisa bersenang-senang dengan staf kedai yang cantik. Tepat pada saat itu, dia bertanya kepada mereka apakah mereka mengenal seseorang bernama Lev Schultz. Saat dia mengatakan ini, seluruh suasana di kedai berubah dari hidup menjadi horor total. Han terkejut melihat ini dan dengan ketakutan yang mengalir di tubuhnya, salah satu petugas memberitahunya bahwa nama itu dilarang di kedai. Han bertanya alasan dibalik ini dan petugas memberitahunya bahwa Leva terlalu berbahaya. Petugas itu menambahkan bahwa pacarnya dibawa pergi oleh Lev dan dia kembali terlihat seperti zombie. Han berbalik untuk melihat pacar yang dikatakan itu dan dia ngeri ketika dia menyadari bahwa petugas itu mengatakan yang sebenarnya. Bahkan, ada korban Lea lain di kedai, dan mereka semua terlihat seperti zombie. Han benar-benar ketakutan dengan melihat ini, dan dia mulai bertanya-tanya monster macam apa yang Rudy rujuk kepadanya. Petugas itu mendorongnya, memberitahunya bahwa dia harus lari karena Lev akan muncul kapan saja. Han masih mencoba memahami apa yang dimaksud petugas itu dengan ini. Ketika seorang pria raksasa dengan aura menakutkan muncul di depannya, pria menakutkan itu ternyata adalah Lev, dan dia secara kebetulan melihat lencana tentara bayaran yang tergantung di pinggang Han. Lev mengenalinya sebagai lencana Rudy dan ternyata Rudy telah memberitahunya sebelumnya bahwa Han akan datang. Le tersenyum, memberitahu Han bahwa dia datang pada waktu yang tepat karena dia membutuhkan seseorang untuk bertarung. Han diliputi ketakutan saat dia mencoba memahami apa yang Le katakan. Namun, menatap wajah menakutkan yang dibuat Le memberitahu Han bahwa dia selesai. Dia bersumpah untuk memukuli Rudy lain kali dia berpapasan dengannya. Keduanya meninggalkan kedai dan Le menjelaskan hal-hal kepadanya. Han meminta Lev untuk mengetahui apa yang dia masuki. Dia ingin tahu apakah dia akan digunakan sebagai budak dalam perang antara tentara baja dan tentara pesimuts. Tinggalkan tidak menempatkannya seburuk yang dikatakan Han dan dia mengklaim bahwa dia hanya akan menjadi teman. Pada kenyataannya, Han menganggapnya sebagai kesempatan besar karena rasanya seperti negara sedang mendaftar ke militernya. Pendahulu baja adalah pelindung permainan dan Han percaya bahwa dia bisa mendapatkan informasi tentang penjaga lain melalui dia jika dia memainkan permainannya dengan benar. Han benar-benar ditinggalkan dalam pikiran ketika dia mendapat pukulan ramah dari Lev, mengurangi HP-nya sebanyak 30. Beruntung bagi Han, mereka bertemu dengan pendahulu dan pasukannya. Han sudah bermimpi berada di antara mereka. Tetapi melihat pendahulu dengan lebih baik, dia terlihat seperti penjahat bagi Han. Seolah-olah Han belum cukup terkejut. Dia menyadari bahwa pendahulu itu menunggangi saudara perempuan ksatria Valpergus. Pendahulu itu menyadari bahwa Valperus bertingkah agak aneh dan dia bertanya padanya apakah ada masalah yang dia katakan tidak. Pasukan itu lewat sementara Han hanya menatap mereka dengan kagum. Dia benar-benar mengenali Valpergus karena dia adalah teman dalam permainan lainnya. Namun, Han tidak pernah bisa menyelamatkannya dalam permainan manapun. Han telah mencoba segalanya, tetapi semuanya berakhir dengan cara yang sama. Tinggalkan pemberitahuan bahwa Han terbawa suasana, dan dia bertanya apakah ada masalah, tetapi dia mengatakan tidak. Tanpa diketahui tinggalkan, Han membuat dirinya sendiri janji diam-diam untuk memastikan bahwa Valprus selama tidak peduli apa yang dia lakukan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah pelatihan tentara bayaran Le. Ada beberapa pria lain yang melatih hati mereka di tempat latihan. Seolah-olah Han memiliki nasib terburuk, Lev memberitahunya bahwa mereka akan melakukan pertandingan tanding untuk memilih pemimpin skuad untuk pertempuran yang akan datang. Untuk membuatnya lebih menarik, mereka telah memasang taruhan dengan uang. Meskipun Han tergoda untuk bergabung, dia memutuskan untuk tidak terlalu maju. Tepat pada saat itu, Lev berteriak padanya, memberitahunya bahwa dia akan bergabung dengan sesi tanding.
Han bahkan tidak mendapat kesempatan untuk memperdebatkan keputusan itu sebelum Lev mengumumkan kepada tentara bayaran lain tentang kedatangan Han. Mereka segera mulai bersukacita karena mereka semua siap untuk pergi ke Han sehingga mereka bisa mengalahkan dia. Han berdiri di sana dengan ngeri, tetapi tidak punya pilihan karena dia tidak bisa ikut campur dalam keputusan mereka. Dalam waktu singkat, Han menemukan dirinya di ring, berhadapan dengan pria yang jauh lebih tinggi dan lebih besar, Max. Max mengolok-olok Han, memberitahunya bahwa dia memiliki tubuh yang sangat kecil yang bisa patah hanya dengan satu pukulan. Han mengabaikannya dan membiarkannya melakukan semua pembicaraan sebagai gantinya. Tinggalkan memulai pertandingan dan Max menyerang Han dengan kecepatan tinggi. Dia melaju melalui udara, terlihat seperti banteng yang mengamuk saat dia mendekati Han. Han tetap tidak terpengaruh dan dia membiarkan Max menutupinya sebelum dengan mudah menjatuhkannya dalam satu pukulan. Han mengalahkan Max, meninggalkan penonton yang menonton dalam ketidakpercayaan total. Mereka tidak percaya bahwa Max dikirim ke tanah hanya dengan satu pukulan. Han berterima kasih bahwa dia makan biji tulang naga merah, yang telah membuatnya cukup kuat untuk menyaingi raksasa. Bersemangat untuk melihat apa yang Han tawarkan, yang lain mulai berlari ke depan, memintanya untuk bertanding dengan mereka. Dalam waktu singkat, Han memiliki banyak tentara bayaran untuk dilawan. Dan yang diperlukan baginya untuk mengalahkan mereka adalah satu gerakan tunggal. Setelah memukuli beberapa pria, seorang tentara bayaran raksasa dan kekar, Charles memutuskan bahwa sudah waktunya dia bergabung dalam pertarungan untuk mengembalikan kebanggaan tentara bayaran. Han diliputi ketakutan pada kehadiran Charles, memaksanya untuk bertanya apakah pria itu bahkan seorang manusia. Berdiri di depan Han adalah seorang pria raksasa yang memancarkan aura yang sangat menakutkan dan melumpuhkan. Han sangat ketakutan sehingga keringat mulai mengalir di wajahnya. Dia memutuskan bahwa mundur lebih baik daripada mati. Dia mencoba keluar dari permainan, tetapi sayangnya dia tidak bisa karena dia terjebak dalam permainan sampai dia mati atau menyelesaikan permainan. Han memohon pada Charles untuk memberinya waktu sebentar untuk mengatur napas, tetapi Han menolak. Dia berlari ke arah Han dengan auranya yang menakutkan dan raksasa. Dia meraih kepala Han sementara Han hanya berdiri di sana seperti anak kecil yang kehilangan permennya. Menyadari bahwa Charles tidak akan mundur, Han memutuskan untuk menjadi serius. Tepat saat Charles akan mencapainya, dia meraih salah satu lengannya sebelum meraih singletnya dan mengangkatnya. Dia kemudian menghancurkan Charles ke tanah, meninggalkan kawah di belakangnya saat debu berserakan di udara. Sama seperti yang lain sebelumnya, Charles pingsan di tanah, meninggalkan tentara bayaran lainnya tertegun. Salah satu dari mereka terpaksa bertanya pada Lev di mana dia berhasil menemukan monster seperti Han. Han segera berubah menjadi selebriti di antara tentara bayaran. Mereka terkesan bahwa Han cukup kuat meskipun dia memiliki tubuh kecil. Mereka mulai menuntut putaran pertempuran lain darinya, tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa dia perlu istirahat. Tepat pada saat itu, Lev berteriak pada tentara bayaran, memberitahu mereka untuk membersihkan jalan untuknya. Dia berjalan ke arah Han dan Han percaya bahwa dia akan memiliki masalah lagi. Tapi Lev mengungkapkan bahwa dia telah memilih Han sebagai pemimpin skuad untuk pertempuran. Han terkejut mendengar ini, tetapi dia tidak bisa mengubah apa yang telah diputuskan oleh Leo. Dan begitu saja, Han menemukan dirinya memimpin sekelompok tentara bayaran yang berwajah keras. Dengan ini, Han menyelesaikan misi untuk bergabung dengan tentara bayaran, dan misi berikutnya adalah merebut kembali Bukit Harheim. Segera setelah itu, Han dan pasukannya menemukan diri mereka di medan perang. Han dan pasukannya adalah bagian dari Camp Iron Margrave. Dia memotong melalui orc musuh seperti mereka adalah mentega. Sebelum datang ke medan perang, dia telah membawanya ke papan untuk menjelaskan situasi kepadanya. Dia memberitahunya bahwa mereka akan melawan pasukan orc dari Raja Iblis, Peace Mode. Rupanya, satu-satunya tujuan mereka adalah untuk merebut bendera militer komandan musuh. Lev menunjukkan kepada Han rencana serangan. Rencana yang dia buat adalah agar mereka menembus formasi musuh yang solid saat bertarung bersama sekutu mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk sepenuhnya memusnahkan musuh. Namun, tinggalkan memperingatkan tim sebelumnya bahwa orc yang akan mereka lawan adalah sekelompok orc yang bangga. Mereka adalah yang terkuat di negara itu dalam hal kekuatan dan kerja tim mereka juga terbaik. Lev memberi Han pekerjaan menahan orc karena dia adalah pemimpin skuad. Sekarang Han telah menemukan dirinya di medan perang. Dia melakukan hal itu. Dia memotong melalui orc dengan pedang tajamnya, tetapi pada kenyataannya, dia hanya melakukan ini untuk diakui oleh militer sebelum membuang tentara bayaran. Kapten orc segera menerima kabar buruk bahwa unit tombaknya telah berantakan. Dia tidak ingin percaya ini karena unit tombak dikenal sebagai yang terbaik di skuadron. Dia dengan marah meraih teropong dari bawahannya untuk melihat apa yang terjadi di medan perang. Yang paling mengejutkannya, bawahannya tidak berbohong. Dia melihat Han dan timnya bersorak-sorai setelah memukuli unit orc yang memegang tombak. Dalam keadaan panik, Kapten orc memerintahkan unit senapan untuk masuk ke formasi pertempuran. Orc menembakkan senapan mereka, tetapi Han dan timnya memiliki perisai mereka siap. Han menertawakan jenis senjata yang telah diputuskan oleh orc untuk digunakan. Dia tahu bahwa orc akan dipaksa untuk mengubah formasi berulang kali. Han menunggu mereka untuk memuat ulang, dan tepat saat mereka akan berpindah posisi, Han dan pasukannya masuk ke orc, mematahkan garis depan mereka.
Pemimpin unit tidak percaya bahwa seseorang sekecil Han bisa menembus formasi dengan cukup mudah. Meskipun semua inderanya memberitahunya bahwa Han bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi, harga dirinya memaksanya untuk tetap berdiri. Kapten memegang bendera orc dengan bangga, tetapi ini hanya mengarah pada kejatuhannya saat Han dan timnya tidak menunjukkan belas kasihan dan memotongnya. Han segera merebut bendera, menciptakan rasa kebahagiaan di antara para prajurit. Saat mereka sibuk merayakan kemenangan mereka, klakson tiba-tiba berbunyi, dan sekutu mereka mulai mundur, meninggalkan Han dan pasukannya di medan perang. Yang lebih buruk, sekelompok orc yang marah tiba di medan perang sebagai bala bantuan. Han kecewa dan terkejut bahwa sekutu mereka melarikan diri ketika mereka hanya perlu bertarung sedikit lagi untuk mengamankan kemenangan mereka. Salah satu anggota skuad bertanya pada Han apa yang harus mereka lakukan. Dia menyarankan agar mereka meninggalkan bendera dan melarikan diri, tetapi Han bukanlah pengecut untuk menerima itu. Sebelum skuad menyadarinya, mereka dikelilingi oleh orc di semua sisi. Unit orc baru dipimpin oleh bos tersembunyi mereka, Jenderal Chalen. Kalian terlihat sangat mengancam, dan dia mendesak Han dan orang-orangnya untuk menyerahkan ambisi sia-sia mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dia bersama unit terbaiknya, dan dia berjanji untuk mengampuni Han dan rekan-rekannya jika mereka menyerahkan bendera. Namun, Han tidak cukup bodoh untuk mempercayai ini, dan dia mengancam akan mendorong bendera berharga mereka ke dalam celana dalam Charles jika mereka mendekat. Ini membuat Kalian marah karena bendera itu dianggap suci. Han terus mengejek jenderal, mengingatkannya bahwa mereka sedang berperang dan tidak ada yang benar-benar peduli dengan sepotong bendera sampah. Bahkan, dia mengancam akan menggosok bendera sialan itu di seluruh celana boxer kali jika dia menang. Dengan mengatakan ini, Han berhasil mengintimidasi jenderal. Sang jenderal berpikir dua kali sebelum menyuruh anak buahnya mempersiapkan diri untuk menembak. Tepat pada saat itu, sang jenderal memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan senjata mereka. Ini mengejutkan Han, pada dasarnya memberitahunya bahwa teknik intimidasi gagal. Rupanya, di semua permainan, sang jenderal tidak akan menembak karena dia tidak ingin mengambil risiko merusak bendera militernya yang spesial. Gelombang pertama peluru terbang melewati tim sementara yang mengenai tertangkap di baju besi dan perisai mereka. Han ditinggalkan dalam pikiran yang dalam saat dia mencoba memutar otaknya dan memikirkan solusi. Han mengambil semuanya sebagai permainan sampai dia ingat Aquila memberitahunya bahwa dia tidak bisa mati karena itu pada dasarnya berarti kematiannya di kehidupan nyata juga. Sementara ini terjadi, anggota pasukannya berteriak padanya untuk perintah. Mereka berteriak padanya, memberitahunya bahwa mereka akan musnah seolah-olah Han buta. Tiba-tiba, Han mulai tersenyum seperti seseorang yang memiliki rencana jahat. Dari tawa ringan, itu berubah menjadi tawa besar, dan Han menuntut agar Charles memberinya trompet. Charles skeptis tentang rencana Han karena tidak akan ada bala bantuan yang datang untuk menyelamatkan mereka, bahkan jika dia meniup trompet. Namun, Han menyuruhnya untuk menutup mulutnya dan melihatnya. Sementara semua ini terjadi, peluru terus terbang di sekitar mereka, tetapi baju besi plot memastikan bahwa mereka tidak terkena. Tepat pada saat itu, Han menghadap ke arah yang berlawanan dari tempat sekutu mereka berada, dan dia meniup trompet sekeras yang dia bisa. Anggota pasukannya terkejut dengan ini, dan mereka memanggil perhatiannya padanya. Han memberitahu mereka bahwa dia sadar. Dia berteriak pada mereka untuk mengurus urusan mereka sendiri dan terus memblokir peluru. Setelah meniup trompet, tampaknya Han menunggu Aquila melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya karena dia bertaruh pada kebaikan apapun yang tersisa padanya karena dia adalah seorang VIP. Tepat pada saat itu, sang jenderal memerintahkan unit tombaknya untuk maju dan membalas dendam pada rekan-rekan mereka yang jatuh. Orc menyerang Han, mengincar kepalanya dengan tombak mereka. Tepat saat Han akan menemui ajalnya, seorang penunggang kuda tak dikenal datang terbang di atas mereka. Setelah melihat lebih dekat, ternyata itu adalah Valpergus. Valpergus bergabung dengan Han dan pasukannya, mendesak mereka untuk tidak menyerah. Dia memotivasi anggota skuad, memberitahu mereka untuk mengangkat pedang mereka untuk bertarung. Chalen menyuruh anak buahnya untuk tidak mengganggu pertarungan karena dia ingin terlibat dalam duel mulia melawan Valpergus. Valpergus menerima tantangan itu dan dialah yang pertama bergerak. Dia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan, tetapi Chalen menghindarinya. Kali membalas budi, yang menyebabkan senjata mereka saling memukul, meninggalkan suara bentrokan dan cahaya yang membutakan. Han terkesan dengan jenderal dan Valpergus. Dia lebih terkesan dengan fakta bahwa Valpergus masih dalam tahap awal cerita, tetapi dia bergerak dengan cukup baik dengan senjatanya. Chalen dan Valpergus terus mengayunkan satu sama lain, meninggalkan gelombang kejut dari intensitas serangan mereka. Valpergus menggunakan kelincahannya untuk mendapatkan keunggulan dengan menghindari serangan kalian dan melompat ke udara untuk memberikan tendangan lutut yang menyakitkan ke wajah Chalen. Darah tumpah dari mulutnya dan dia meraih wajahnya kesakitan. Namun, egonya menghentikannya untuk menangis dan sebaliknya dia tertawa, memberitahu Valpergus bahwa dia mengesankan. Dia memujinya karena menjadi pendekar pedang yang baik dan juga efisien dalam pertempuran tangan kosong. Dia bertanya dari resimen mana dia berasal dan dia hanya memberitahunya bahwa dia melayani makhluk ilahi dengan sepenuh hati. Chalen tersenyum dan duel antara keduanya berlanjut. Mereka terus bertukar pukulan dan kali memberikan ayunan kuat yang dihindari Valpergus dan akhirnya menghancurkan tanah. Valpergus melompat ke udara dan pada saat dia turun,
dia memberikan tebasan halus yang mencolok lurus melalui kepala Kalen hingga ke tubuh bagian bawahnya. Dia memotong baju besinya dan dengan ini Kalion tahu dia telah kalah. Sebelum jatuh ke tanah, dia hanya memuji Valpergus karena memberinya duel yang bagus. Kalion jatuh tepat di depan tentaranya, mengirimkan sinyal ketakutan tepat melalui mereka. Dengan komandan mereka yang tidak mampu bertarung, Orc mulai mundur. Han terkejut melihat ini karena dia tidak menyangka seseorang skuad jenderal akan dijatuhkan dengan begitu mudah. Dia berdiri di sana dengan kagum, menatap Valpergus, menyadari mengapa dia layak mendapatkan gelarnya. Setelah Orc mundur, Valpergus berjalan ke arah Han, mengulurkan tangannya untuk menjabatnya dan memujinya karena menjadi prajurit yang berani. Han membalas isyarat itu dan dengan ini, Han mendapatkan rasa hormat Valpergus. Han berterima kasih pada Valpergus karena mereka semua akan musnah jika bukan karena kedatangannya yang tepat waktu. Han tahu bahwa dia bukan lagi pendahulu baja dan seharusnya lebih berhati-hati dengan taktiknya. Han tenggelam dalam pikirannya sampai anggota pasukannya memanggil namanya. Mereka memberinya bendera musuh yang sebelumnya dia klaim. Dan dengan ini, Han mendapatkan lebih banyak kepercayaan dan rasa hormat dari tentara bayaran. Han terkejut bahwa dia mendapatkan pujian untuk segalanya meskipun setiap anggota di skuad melakukan yang terbaik untuk tetap hidup. Han mengumpulkan bendera dan mulai tertawa seperti orang gila, meninggalkan anggota pasukannya untuk percaya bahwa dia sudah gila. Setelah pertempuran, tim menuju ke kedai untuk bersenang-senang. Mereka berada di tengah-tengah mengkonsumsi steak gemuk besar yang digulung di tulang seperti lollipop ketika salah satu petugas masuk ke dalam ruangan. Dia bergegas ke Charles, memarahinya karena pergi berperang dan melukai dirinya sendiri. Han bingung dan dia bertanya pada rekan setim lainnya siapa gadis itu. Dia menganggap bahwa dia adalah putri Charles, tetapi pria itu membantah ini, mengatakan Charles baru berusia 15 tahun, meskipun dia terlihat seperti gunung. Ternyata gadis itu adalah saudara perempuan Charles, Baptiste. Baptiste kemudian mengalihkan frustrasinya pada Han, menyalahkannya karena melukai saudaranya. Dia meraih Han seolah-olah dia berutang uang padanya, tetapi Charles mencoba untuk membersihkan suasana, memberitahu Baptiste bahwa Kapten adalah alasan mereka kembali hidup-hidup. Dia memberitahunya bahwa tanpa bantuan Kapten, mereka akan berbaring di piring di suatu tempat yang berfungsi sebagai makanan Orc. Sebelum Baptiste menyadarinya, setiap tentara bayaran di ruangan itu bersorak untuk Han, memanggilnya penyelamat mereka. Han ditinggalkan tersipu, tetapi tiba-tiba Valperus memasuki ruangan. Valperus tus Han ke pos terdepan Hartime di mana pendahulu sedang menunggu untuk menemuinya. Valperus tersenyum, membawa Han untuk melihat pemimpin terhormat, tetapi Han ditinggalkan bertanya-tanya mengapa Valpergus ceria. Dalam waktu singkat, Valperus sudah memberitahu Han untuk meninggalkan formalitas dan memanggilnya dengan namanya sebagai gantinya. Saat dia naik dengan Valpergus, tentara lain juga menundukkan kepala mereka, berterima kasih pada Han karena telah menyelamatkan mereka karena semua akan binasa jika bukan karena dia. Dengan reaksi Valperus dan semuanya, Han menyadari bahwa dia sebenarnya tidak berubah. Satu-satunya hal yang berbeda adalah sifat hubungan mereka bersama karena dia tidak lain hanyalah tentara bayaran saat ini. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tenda pendahulu baja. Di dalam tenda adalah pendahulu, dan dia dikelilingi oleh sekelompok bangsawan dan penasihat lainnya. Han juga bisa merasakan aura gila yang datang dari pendahulu saat dia memperkenalkan dirinya sebagai Philip. Philip memuji Han karena keberaniannya, membandingkan kekuatannya di medan perang dengan seekor singa. Han dengan rendah hati menerima pujian dan karena keberaniannya di medan perang, Philip memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan 300 florens, yang merupakan mata uang mereka dalam permainan. Untuk menempatkannya dalam konteks, 100 florens adalah gaji seorang tombak selama setahun penuh. Han menghargai gerakan Philip dan dia meyakinkan Philip bahwa dia akan membalas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Philip kemudian melanjutkan untuk bertanya pada Han apakah ada hal lain yang dia inginkan. Han kemudian mengatakan ada satu permintaan yang ingin dia buat dan Philip mendesaknya untuk langsung saja. Han mengungkapkan keinginannya untuk berkumpul kembali dengan rekan setimnya di Wittenberg yang merupakan kota 10 km dari Hartheim. Meskipun Wittenberg berada di lokasi berbahaya jauh di garis belakang, Philip menyetujui ini, meyakinkan Han bahwa dia akan menyediakan gerobak yang bisa dia gunakan. Han berterima kasih pada Philip dan kemudian Philip bertanya lagi padanya apakah ada hal lain yang dia inginkan. Meskipun Han tahu bahwa dia seharusnya hanya mundur, dia tersenyum dan melanjutkan untuk memberitahu Philip bahwa dia ingin menanyakan sesuatu padanya. Situasi di ruangan itu segera menjadi tegang, tetapi Philip masih mendesaknya untuk mengajukan pertanyaannya. Han kemudian bertanya pada Philip apa pendapatnya tentang perang yang sedang berlangsung. Pertanyaan itu mengejutkan Philip dan para bangsawan, dan Han mengerti mengapa ini karena dia hanyalah tentara bayaran. Philip kemudian mengembalikan pertanyaan itu kepada Han, menanyakan pendapatnya sendiri. Han menyebutkan bahwa dia tidak punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi mengungkapkan fakta bahwa ada satu hal yang mengkhawatirkannya. Para bangsawan di sekitar Philip mulai tertawa dan mengejek Han, memberitahunya bahwa dia sudah bertingkah tinggi dan perkasa karena dia hanya dianugerahi medali. Ketika Valpergus menyadari bahwa para bangsawan sudah sampai pada Philip dengan kata-katanya, dia masuk. Dia menasihati Philip untuk setidaknya mendengar apa yang dikatakan Han sebelum menilainya. Paman Philip berteriak pada Valpergus, menyuruhnya untuk tahu tempatnya, tetapi Philip menenangkan pamannya.
Dia mengingatkan pamannya bahwa Valpergus adalah keponakan dari pendahulu Bavaria, mendesaknya untuk menunjukkan rasa hormat. Han lega bahwa bahkan dengan betapa bangga dan sombongnya Philip, dia masih mendengarkan nasihat Valpergus. Philip kemudian menyuruh Han untuk berbicara. Tepat pada saat itu, Han mengungkapkan bahwa dia merasakan penyergapan. Ini segera mengirimkan getaran ke tulang punggung mereka, dan Philip bertanya pada Han apakah ada bukti dari tuduhannya. Han menjawab bahwa dia bisa membenarkan ini. Dia menyebutkan bahwa taktik Raja Iblis Pesmout berputar di sekitar penyergapan dan menikam dari belakang. Dia menceritakan bahwa ini adalah apa yang Pesmout lakukan dalam perang melawan kerajaan Toa 10 tahun yang lalu. Untuk menunjukkan bahwa itu bukan kebetulan, Han menyebutkan bahwa hal yang sama terjadi ketika Pesmout melawan Margrave dari Anhalt. Han mencoba membiarkan Philip melihat mengapa mereka tidak bisa mengabaikan taktik Pesmout, yang semuanya tentang pengkhianatan. Alih-alih mengambil beberapa kebijaksanaan dari apa yang dikatakan Han, Philip malah tersinggung. Dia bertanya pada Han apakah dia pikir ada pengkhianat di antara mereka, dan Han menjawab bahwa dia tidak yakin, tetapi semua tanda menunjuk ke sana. Han memberitahu Philip bahwa dia tidak bermaksud menyinggung dan bahwa dia hanya ingin dia berhati-hati. Philip marah dan melepaskan aura yang menakutkan dari tubuhnya. Aura yang cukup untuk menakut-nakuti Valperus dan Han. Philip memberitahu Han bahwa satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena belas kasihan. Philip memperingatkan Han, memberitahunya untuk tidak melewati batasnya. Valperus akan mengintervensi Han lagi, tetapi Han memotong, meyakinkan Philip bahwa dia telah mengambil peringatannya dengan hati. Dia meminta maaf karena berbicara di luar tempat dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Saat dia berjalan menjauh dari tenda, Han ditinggalkan bertanya-tanya mengapa Philip akan bereaksi seperti yang dia lakukan karena pendahulu baja lainnya akan menanganinya dengan lebih baik. Han yakin bahwa ada sesuatu yang salah dan berbeda tentang pendahulu baja saat ini. Dia mulai melihat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sejauh ini. Dia tidak seharusnya menemukan biji tulang naga merah sampai nanti, dan bahkan Valpergus tidak seharusnya muncul sampai nanti. Dia menyadari bahwa semuanya berbeda dari permainan sebelumnya yang telah dia lalui. Dia berada di tengah-tengah ini ketika Valpergus muncul di belakangnya. Dia bernapas berat karena dia telah berlari mengejar Han sejak dia meninggalkan kehadiran Philip. Han terkejut melihat Valpergus dan dia bertanya apakah dia berlari jauh-jauh dari tenda hanya karena dia khawatir tentangnya dan dia mengatakannya. Valperus memberitahu Han bahwa dia ada di sana untuk meminta maaf atas nama tuannya Philip. Dia mengakui bahwa perilaku Philip sama sekali tidak dapat diterima dan dia bertanya apakah ada sesuatu yang dia inginkan. Dia berjanji untuk mewujudkannya selama itu dalam kekuasaannya untuk melakukannya. Valperus sudah mengharapkan dia untuk membuat beberapa permintaan mesum. Rupanya, keluarga Valperus adalah salah satu yang terkaya di seluruh kekaisaran. Han berhasil membatasi pikiran mesumnya pada dirinya sendiri dan memberitahu Valpergus bahwa dia hanya membutuhkan seekor kuda dan pistol. Bahkan Valperus terkejut, bertanya pada Han apakah itu satu-satunya hal yang dia inginkan. Dia memberitahunya bahwa itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tetapi bahkan semenarik tawaran itu, Han mempertahankan permintaan awalnya. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu bermimpi menjadi pasukan berkuda dan mendapatkan kuda akan memberinya kesempatan yang dia butuhkan untuk belajar cara menunggangi. Untuk pistol, di sisi lain, itu adalah sesuatu yang dia hanya ingin memenuhi fantasi pribadinya. Valperus terkejut ketika dia melihat Han menangis dan dia bertanya alasan di balik ini. Han hanya menjawab bahwa itu adalah air mata kebahagiaan. Tepat pada saat itu, Valpergus menyeret Han, memberitahunya untuk ikut dengannya. Wajah Han berubah merah seperti tomat saat diseret oleh Valpergus. Tidak lama setelah itu, Philip dan pasukannya bertemu Pesmout di medan perang. Dengan sombong, Philip meyakinkan Pesmout bahwa dia akan mengakhirinya. Pesmout hanya menatap Philip dengan cemoohan sambil memohon agar seseorang menyekap Philip sebelum dia membunuhnya dengan napasnya yang buruk. Tepat pada saat itu, Pesmout mendapat informasi dari salah satu petugasnya, memberitahunya bahwa rencana mereka semuanya telah disempurnakan. Rupanya, Pesmout memiliki kartu truf, dan dia berencana untuk menggunakan seorang wanita menyeramkan bernama Haj. Bahkan Pesmout tahu bahwa Haj adalah orang aneh, tetapi dia yakin bahwa dia bisa mengendalikannya. Tepat pada saat itu, iblis itu sendiri muncul, dan untuk menunjukkan betapa buruknya dia, iblis-iblis lain membungkuk ngeri. Pesmout memberitahu Hedas untuk mengaktifkan rencananya, tetapi mendesaknya untuk menjaga kengeriannya seminimal mungkin. Hedas tersenyum, bertanya pada Pesmout apakah dia pernah bertindak terlalu jauh. Pesmout berteriak sekuat tenaga, mengingatkan makhluk aneh itu bahwa dia selalu bertindak terlalu jauh. Iblis-iblis lain dibiarkan ketakutan hanya karena mereka tahu betapa buruknya Hijaz bisa melakukan hal-hal. Meskipun dia berjanji untuk menjaga hal-hal tetap moderat, para iblis tahu bahwa dia tidak bisa dipercaya. Sementara itu, Han sedang dalam perjalanan ke medan perang. Dia takut ada sesuatu yang salah. Dia terkesan dengan kecepatan kuda dan seberapa cepatnya. Selain kuda ini yang dia dapatkan dari Valpergus, dia juga mendapat ramuan penyembuhan darinya. Dan ini adalah ramuan yang menyembuhkan cedera apapun. Itu dijual dengan harga mahal 1000 florens, yang cukup untuk membeli seluruh bangunan.
Pertempuran antara Philip dan Pesmod berlanjut, dan Philip percaya dia memiliki keunggulan sampai dia menyadari terlalu terlambat bahwa dia tidak. Dalam waktu singkat, anak buah Philip hancur di medan perang, dan saat itulah dia menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh salah satu bangsawan yang bekerja dengannya. Bangsawan itu memberitahu Philip tentang rencananya untuk menyerangnya dengan tuduhan palsu pengkhianatan terhadap kaisar. Philip jatuh dalam keputusasaan, tetapi dia tidak berpikir ada orang yang akan percaya tuduhan seperti itu. Namun, bangsawan jahat itu meyakinkannya bahwa orang akan percaya apapun yang ingin mereka percayai. Philip menemukan dirinya diinjak-injak oleh Pesmod berkat pengkhianatan oleh bangsawan. Pesmod menyuruh anak buahnya untuk mengikat Philip dan tepat saat dia akan dirantai, Valpergus tiba seperti ksatria berbaju besi yang bersinar. Dia menendang Pesmod di wajah begitu keras, menghancurkan sisi wajahnya. Balprus muncul dengan unit pribadinya dan dia memerintahkan mereka untuk menjauhkan Philip dari zona pertempuran. Philip diletakkan di atas kuda dan mereka mulai menunggangi jauh dari medan perang. Pismith kemudian menghubungi makhluk aneh Haz memberitahunya bahwa Philip sedang menuju ke arahnya. Sementara itu, Haj sedang bersenang-senang dengan iblis di bawah perawatannya. Begitu dia mendapat info bahwa Philip sedang menuju ke arahnya, dia meninggalkan waktu bersenang-senangnya dan memulai mode misi. Dia telah mempersiapkan anjing zombienya untuk serangan yang akan dia lepaskan. Saat Philip masuk ke dalam kedekatan, dia memerintahkan anjing zombienya untuk mengejarnya. Han sudah berada di area itu dan dia melihat anjing zombie. Dia menjatuhkan beberapa dari mereka yang dia temui, tetapi segera menyadari bahwa jumlah mereka sedikit. Dia dengan cepat menyadari bahwa sebagian besar zombie akan mengejar Philip. Han cukup jujur untuk mengetahui bahwa dia tidak peduli dengan Philip, tetapi dia hanya melakukan ini untuk menyelamatkan Valpergus. Dia menggerakkan kudanya untuk berlari lebih cepat sehingga mereka bisa sampai ke Valpergus karena dia jatuh mangsa pada Hij yang menyeramkan. Philip dan anak buahnya berlari melalui hutan, menunggu melalui medan basah. Mereka dikelilingi oleh anjing zombie, siap untuk mencabik-cabik mereka. Philip menyadari bahwa mananya dibatasi, dan dia menganggap bahwa ini adalah pekerjaan Raja Iblis. Tiba-tiba, seekor anjing zombie mendekati Philip dari samping dan hampir mencabik-cabik kepalanya, tetapi seperti biasa, Valpergus ada di sana untuk menyelamatkannya. Dia membelah anjing zombie menjadi dua. Tubuh Philip menolak untuk bergerak karena ketakutan, dan Valprus bergegas ke arahnya, memberitahunya bahwa mereka harus berhati-hati karena mereka berada di medan yang berbahaya. Tepat pada saat itu, salah satu Valpergus melihat salah satu tentara dicabik-cabik oleh anjing zombie. Valprus ingin mereka menyelamatkan prajurit yang terperangkap, tetapi Philip menyarankan agar mereka meninggalkannya, berbicara tentang bagaimana dia adalah jaminan baginya untuk hidup. Valprus kecewa ketika dia mendengar ini, karena dia tidak menyangka Philip, yang merupakan penguasa, memiliki mentalitas seperti itu. Valprus menyesal bahwa dia tidak mendengarkan peringatan Hans. Dia tahu bahwa mereka akan dapat menghindari semua pertumpahan darah jika dia mendengarkan peringatan Hans. Seolah-olah mereka belum dalam masalah yang cukup, Hijas muncul entah dari mana. Dia menjatuhkan Valprus dari kuda, tetapi alih-alih Philip berhenti dan membantu bawahannya, dia hanya terus menunggangi. Valprus jatuh ke tanah, menatap Philip dengan kekecewaan saat dia menunggangi jauh di kejauhan. Perilaku Philip yang terbaru memberitahu Valpergus bahwa dia benar-benar salah tentang Philip. Valprus menemukan dirinya terperangkap dengan makhluk aneh itu, yang tidak sabar untuk melakukan banyak hal menyeramkan padanya. Rupanya, posisi pendahulu baja selalu diberikan kekuatan untuk memilih kaisar berikutnya untuk memerintah kekaisaran. Dalam arti tertentu, mereka pada dasarnya adalah kaisar di wilayah mereka sendiri. Ini membuat posisi pendahulu baja menjadi yang sangat penting yang tidak bisa dipermainkan. Hijas memberitahu bawahannya untuk mengejar Philip sementara dia bersenang-senang dengan Valpergus. Hijas menggoda Valpergus, mengingatkannya bahwa dia juga darah dari pendahulu baja di dalamnya. Ini membuat Valpergus marah dan dia dengan marah berlari ke arah Hijas. Hijas tetap tidak terpengaruh bahkan dengan Valpergus yang marah datang ke arahnya. Dia dengan mudah menghindari pukulan Valpergus sebelum memukulnya dengan cambuknya. Valprus menjerit kesakitan, tetapi ini hanya membuat Hijas terangsang. Dia berbicara tentang betapa buruknya dia ingin bermain-main dengan Valpergus dan mendengar lebih banyak jeritannya. Valprus jatuh ke kolam air, menangis dengan getir sambil berpikir tentang bagaimana Han akan menemukan cara untuk keluar dari situasi itu. Namun, dia sudah mencapai batasnya, tetapi Hijas belum selesai dengannya. Tertawa seperti orang gila, dia mengangkat cambuknya dan tepat saat dia akan memukuli Valpergus lagi, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berbalik untuk melihat mayat salah satu anjing zombienya. Dan tepat sebelum dia bisa bereaksi, Han muncul di belakangnya, mendaratkan pukulan yang mengirimnya terbang melalui air sebelum mendarat beberapa meter jauhnya. Valprus ditinggalkan dalam ketidakpercayaan total ketika Han muncul di tempat kejadian. Dia tersenyum dari balik helmnya dan menyimpulkan bahwa Han tidak lain adalah seorang pahlawan. Han juga menggunakan kesempatan itu untuk berdiri keren sehingga dia bisa mendapatkan hati gadis itu. Valprus jatuh ke tanah karena kelelahan dan Han berjalan untuk memeriksanya. Sementara itu, Haj pulih dari pukulan mematikan yang baru saja mendarat padanya. Dia ditinggalkan bertanya-tanya bagaimana Han membunuh anjing zombie dan bahkan mencapainya sebelum dia bisa menyadarinya. Tanpa menipu dirinya sendiri,
Dia menganggap bahwa Han bukanlah orang biasa. Han berdiri kembali untuk menghadapi Hijaz dan dia memberitahunya bahwa dia terbiasa dengan semua trik kecilnya. Hijaz terkejut bahwa Han mengenalnya dan dia memanggilnya bronya, tetapi ini membuat Han jengkel. Han menyuruhnya untuk tidak memanggilnya bronya dan mengarahkan senjatanya ke arahnya. Menjadi makhluk aneh seperti dia, Hijaz tetap tidak terpengaruh di hadapan pistol. Dia mendesak Han untuk membidik dengan baik dan memastikan dia mendapatkan pukulan karena cambuknya lebih berbahaya dan bergerak lebih cepat juga. Tepat pada saat itu, Han menembakkan pistolnya, tetapi dia meleset dari kepala Hijaz. Ini merugikannya karena Hijaz menggunakan kesempatan itu untuk berlari ke arah Han dan dia memukulnya begitu keras dengan cambuknya. Dia membungkus cambuk di sekitar Han, menggunakan ini untuk mendorong dirinya sendiri ke arah Han. Dia menyundul wajah Han begitu keras sehingga seluruh tengkoraknya hampir tenggelam ke dalam dirinya. Haj kemudian mengikuti dengan pukulan yang mengirim Han terbang melalui hutan. Saat masih mencoba pulih, Hijaz mengirim cambuknya terbang ke arah Han. Berkat kelincahannya, Han mampu menghindari serangan cambuk. Dia bergerak dalam arah zigzag untuk secara efektif mencegah Haj memukulnya. Hijaz awalnya tertawa sampai dia menyadari bahwa Han sudah dekat dengannya. Tawanya segera berubah menjadi ketidakpercayaan total saat dia menatap monster yang berlari ke arahnya. Dia selalu menjadi prajurit tingkat atas di unit dalam hal memegang cambuk, dan Han hanya menari di sekitarnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Namun, dia masih belum siap untuk menyerah. Dia mencoba menyelamatkan situasi, tetapi sudah terlambat. Han bergerak menjauh dari bidang pandangnya dan muncul di belakangnya sebelum dia bisa bereaksi terhadap gerakannya. Berbekal pistol di tangan kanannya dan pisau di tangan yang lain, Han tersenyum seperti orang gila yang tepat. Dia memotong wajah Hijaz, mempengaruhi salah satu matanya dalam prosesnya. Han menatap Hijaz dengan permusuhan, tetapi Haj masih diliputi syok bahwa dia kehilangan salah satu matanya saat bermain-main. Hijaz menganggap bahwa dia akan membutuhkan waktu untuk pulih, dan dia melepaskan sayap iblisnya sehingga dia bisa terbang. Han mengejeknya karena mencoba melarikan diri. Hijaz hanya berbalik, memberitahu Han bahwa dia tidak melawan pertempuran yang dia tahu dia tidak akan menang. Namun, Han menyadari ada sesuatu yang tampak aneh, dan dengan senjatanya diarahkan ke Hijaz, dia menuntut untuk tahu apa yang dia rencanakan. Dia memberitahu Haj bahwa dia memiliki jangkauan di sisinya, tetapi Haj menertawakan ini. Dia memberitahu Han bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk benar-benar menghindari peluru di udara. Han memutuskan untuk menguji ini dan dia menembakkan pistol. Saat peluru meninggalkan laras, Hijaz menyadari bahwa dia salah perhitungan. Sebelum dia bisa bergerak, peluru menembus sisi kiri tubuhnya. Dia jatuh dari udara ke air di bawah sementara pistol Han mengeluarkan asap, membuatnya lebih keren. Han berjalan ke arah Haj, memberitahunya betapa menjengkelkannya dia, tetapi Han adalah orang yang membuat wajah aneh. Dia menjilati lidahnya sambil menunggu untuk memeriksa barang rampasan yang Het miliki. Tepat pada saat itu, Hedas mulai menangis seperti bayi yang menyedihkan. Dia mencoba meyakinkan Han untuk tidak membunuhnya, tetapi ini hanya membuat Han semakin marah. Dia menyuruhnya untuk berhenti bertingkah seperti orang aneh dan mati saja. Hijaz terkejut mendengar ini saat dia menatap Han dengan ketidakpercayaan total bahwa pesona bodohnya tidak berhasil. Tepat pada saat itu, Han mendapat pemberitahuan yang memberitahunya bahwa dia telah mengalahkan Letnan Pesmod. Han mendapatkan beberapa jarahan darinya, yang termasuk cambuk dan jubahnya. Han juga mendapat beberapa peningkatan fisik dan beberapa ramuan juga. Han senang dengan jarahan yang dia dapatkan. Dan begitu dia mengkonfirmasi bahwa Hijaz benar-benar keluar, dia mengeluarkan ramuan penyembuhan bersamanya, berharap untuk menyelamatkan Valpergus dengannya. Petunjuk untuk ramuan penyembuhan mengharuskan dia mengoleskannya langsung ke area yang terluka untuk menyembuhkan cedera. Karena Valperus ditutupi dengan baju besinya, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan pikiran tidak murninya sehingga dia dapat dengan mudah menyembuhkan gadis itu. Adegan beralih ke cerita latar Hans. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Dan seolah-olah ini belum cukup, ibunya juga pingsan saat bekerja. Pada usia 18, Hans sudah menjadi yatim piatu tanpa siapa-siapa. Pada usia 22, Hans sudah mengambil profesi pemecah masalah di kota. Dia membantu orang memulihkan uang mereka dan juga membantu melindungi mereka yang berutang selama dia dibayar. Saat membuat kesepakatan dengan salah satu pelanggannya, dia belajar darinya bahwa dia menghasilkan uang dari permainan yang dia mainkan. Hans segera menjadi tertarik dan pelanggan inilah yang memberitahunya tentang permainan, Humanities Guardian. Pelanggan itu menjelaskan bahwa permainan itu adalah dunia besar di mana pemain memiliki kebebasan mereka. Selain itu diisi dengan gadis-gadis anime cantik dengan desain karakter yang luar biasa. Han mengetahui bahwa permainan ini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna, dan para pemain peringkat teratas dalam permainan biasanya membawa pulang puluhan juta satu. Han tidak percaya bahwa orang benar-benar menghasilkan uang dengan tidur di kapsul permainan saat menyelesaikan misi. Pelanggan itu bertanya pada Han apakah dia bersedia mencobanya, tetapi Han awalnya menolak tawaran itu, mengungkapkan bahwa dia cukup sibuk untuk hari itu. Tepat pada saat itu, dia menerima pesan dari janji temu yang memberitahunya bahwa dia telah membatalkan rencana mereka untuk hari itu. Karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan untuk hari itu, dia memutuskan untuk masuk ke dalam permainan.
Han terkejut dengan betapa detail dan nyatanya semuanya terlihat. Bahkan jalan-jalan ramai dengan orang-orang, membuat Han bertanya-tanya apakah dia benar-benar dalam permainan atau kehidupan nyata. Dia melihat sekeliling untuk mendapatkan perasaan yang lebih baik dari lingkungannya. NPC terlihat semuanya nyata, dan mereka bahkan memiliki pori-pori di kulit mereka. Han mencoba membeli buah, tetapi karena dia tidak punya uang, penjual menyuruhnya untuk menyingkir sementara dia melayani pelanggan lain. Han melihat inventarisnya untuk menemukan uang, dan disinilah dia menemukan 10 florins tergeletak di akunnya. Han berpikir untuk menyimpan uang itu alih-alih membeli buah, tetapi tepat pada saat itu, seorang anak muncul menatap buah-buahan, berbicara tentang betapa bagusnya buah-buahan itu. Rupanya, anak laki-laki itu ada di sana bersama ibunya, dan dia tampak lapar, tetapi mereka tidak punya uang untuk membeli buah itu. Karena anak itu, Han membeli salah satu apel, yaitu 1 floren, dan dia menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu mengambil apel dengan kebahagiaan tertulis di seluruh wajahnya. Ibunya membungkuk kepada Han, berterima kasih padanya karena telah menghabiskan uangnya untuk putranya. Namun, Han tidak menganggap ini terlalu serius karena itu hanya uang permainan. Meskipun demikian, wanita dan putranya berterima kasih pada Han sebelum pergi. Membantu anak itu membawa kembali kenangan ketika Han masih kecil. Dia ingat bahwa dia hanyalah anak nakal yang selalu menuntut ayam goreng dari ibunya. Han tersenyum setelah mengingat ini, yang semuanya berkat permainan. Sejak hari pertamanya memasuki permainan, Han mulai mengunjungi penjaga kemanusiaan lebih sering. Setiap kali dia merasa stres dalam kehidupan nyata, dia hanya masuk ke dalam permainan untuk menghilangkan stres. Dia mulai menyelesaikan misi, dan setiap kali dia masuk ke dalam permainan dengan marah, dia melampiaskan semua kemarahannya pada monster. Dia terus seperti ini, dan sebelum dia menyadarinya, 5 tahun telah berlalu dalam permainan. Saat itulah dia bertemu Valpergus. Valpergus mendengar Han sebagai prajurit yang terampil, dan dia mendekatinya untuk membantu menjatuhkan babi hutan yang berbahaya. Valpergus berhasil menipu Han untuk bergabung dengannya dengan meninju ego prianya. Keduanya menuju ke wilayah babi hutan dan hanya dengan satu serangan, Han menjatuhkan seekor babi hutan, membuat Valpergus tidak percaya. Senang dengan betapa kuatnya Han, Valpergus bertanya apakah dia bersedia untuk bekerja sama. Dia mengiriminya permintaan untuk membentuk pesta dengannya, dan Han ragu-ragu. Menyadari bahwa Han tidak akan bekerja sama tanpa ukuran niat baik, dia meyakinkannya bahwa dia akan merekomendasikannya sebagai ksatria kekaisaran. Han mendengar ini dan segera menyetujui kesepakatan itu. Dalam waktu singkat, Han naik pangkat dan menjadi pendahulu baja. Dia berdiri di depan kerumunan, berbicara kepada mereka, dan Valpergus berdiri di sampingnya. Dia bertanya bagaimana perasaannya berada di posisinya, tetapi Han cukup rendah hati untuk mengetahui bahwa dia tidak sampai di sana dengan kekuatannya sendiri saja. Dia memberikan Valpergus bunganya, mengatakan dia tidak akan berada di tempatnya tanpa dia. Namun, Valpergus menunjukkan fakta bahwa Han hanya menikmati dividen dari perdamaian yang dia ciptakan. Sekarang di masa sekarang, Valpergus telah pulih, tetapi wajah Han semuanya rusak, mungkin setelah dipukuli oleh Valpergus karena membuka baju besinya. Valpergus bertanya pada Han mengapa dia begitu berkomitmen untuk membantu, dan dengan wajahnya yang babak belur, Han menjawab bahwa dia hanya menyukai dunia. Han menambahkan bahwa dunia permainan adalah tempat pertama yang dia kagumi keindahan dan alam. Valpergus kemudian menyebutkan bahwa dia akan kembali ke biara, dan Han mengerti mengapa ini karena mereka perlu tahu bahwa dia masih hidup. Valpergus mengungkapkan bahwa dia ingin membalas Han ketika mereka kembali ke biara karena dia menghargainya. Han dengan cepat memberitahu Valpergus bahwa dia menantikannya, tetapi dia sudah tahu bahwa dia hanyalah orang mesum. Segera setelah itu, mereka tiba di biara hanya untuk Han ditolak masuk oleh Suster Angela, yang mengklaim bahwa biara berada di bawah protokol darurat. Setelah permintaannya untuk memasuki biara ditolak, Han terpaksa tinggal di sebuah penginapan dekat Lavelton. Dia kecewa dengan pergantian peristiwa karena dia ingin meminta hati malaikat sebagai kompensasi dari biara. Hati malaikat adalah peninggalan suci yang diwariskan dari generasi ke generasi di biara Valperga selama berabad-abad. Itu adalah artefak peringkat S yang cukup kuat untuk membawa jiwa dari orang mati. Itu pada dasarnya adalah kehidupan ekstra kalau seorang pemain mati. Han sedang memikirkan ini ketika Valpergus memasuki ruangan meminta maaf karena membuat Han tidur di penginapan alih-alih biara. Dia bertemu dengannya dalam posisi yang sangat aneh dan ketika dia bertanya apa yang dia lakukan, dia hanya menjawab bahwa dia sedang berpikir. Tepat pada saat itu, Valpergus mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin dia bagikan dengannya, tetapi itu sangat penting dan perlu dirahasiakan. Han meyakinkan Valpergus bahwa dia tidak perlu khawatir karena tidak ada yang bisa menyaring informasi itu darinya. Valpergus lega mendengar ini dan dia menjatuhkan bom, mengungkapkan bahwa ibu pendeta telah jatuh ke sisi gelap. Han terkejut mendengar ini karena dia baru saja berbicara dengan Angela beberapa menit yang lalu, tetapi ternyata Angela bukan lagi ibu pendeta. Margareta sekarang adalah ibu pendeta baru dan Valpergus percaya bahwa Raja Iblis berada di balik ini. Han memegang kepalanya ngeri saat dia mencoba memahami bagaimana Margareta masih hidup. Han jatuh dalam pikiran yang dalam sementara Valpergus terus berbicara dengannya. Rupanya, Margareta adalah wanita paling kuat dalam sejarah kekaisaran.
Dia pada dasarnya adalah simbol kekuatan hidup yang dapat menghancurkan bahkan iblis tingkat menengah tanpa stres. Dia adalah orang yang mengubah biara menjadi gerakan militer. Han menyadari bahwa Margarita terlalu penting bagi mereka untuk hilang ke kegelapan. Dia tiba-tiba bangkit dalam kegembiraan, mengejutkan Valpergus. Dia memberitahu Valprus bahwa mereka harus segera pergi ke biara. Han mengklaim bahwa dia cukup berpengetahuan dalam hal cara kegelapan beroperasi. Valprus kemudian membawa Han ke Angela, yang merupakan ibu pendeta asisten. Valpergus memberitahu Angela hal yang sama yang dikatakan Han padanya. Valprus meyakinkan Angela bahwa mereka bisa mempercayai Han. Angela menyadari bahwa Valpergus telah memberitahu Han banyak hal tentang situasi itu. Dia mengungkapkan bahwa ada hal-hal yang agak mencurigakan di biara dan tidak ada keraguan bahwa mereka memiliki pengkhianat di antara mereka. Karena itu, Angela merasa sulit untuk mempercayai orang luar dan dia menyuruh Han untuk pergi. Valpergus mencoba meyakinkan Angela, tetapi dia bersikeras bahwa kasus Margarita bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang luar. Tepat pada saat itu, Han melangkah untuk membela kasusnya. Dia memberitahu Angela bahwa dia telah membaca 7 kitab suci. Angela terkejut mendengar ini karena kitab suci adalah sesuatu yang ditulis oleh St. Antonio yang terhormat. Ini adalah buku yang dikatakan berisi semua yang perlu diketahui tentang kegelapan. Angela menjadi bersemangat, menghancurkan mejanya sambil bertanya pada Han bagaimana dia bisa menemukan kitab suci. Dia tidak ingin percaya, tetapi Han mendesaknya untuk mempercayainya, memberitahunya bahwa dia tahu setiap metode yang bisa mereka gunakan untuk melawan kegelapan. Angela setuju, tetapi memberitahu Han bahwa dia harus bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun tentang peristiwa itu. Dengan ancaman yang mengirimkan ketakutan ke tulang punggungnya, Angela memberitahunya bahwa dia akan membunuhnya dengan cara yang paling kejam jika dia kembali pada janjinya. Han segera menemukan dirinya dikelilingi oleh biarawati berotot, dan dia tidak percaya bahwa Angela menghancurkan meja hanya dengan kekuatan cengkeramannya. Han belum pernah melihat Margarita, tetapi dengan apa yang dia dengar, dia sangat besar. Valprus menyadari bahwa Han tegang, dan itu bisa dimengerti karena dia dikelilingi oleh maniak otot yang dapat dengan mudah menghancurkannya kapan saja. Mereka segera tiba di kamar Margarita dan dari pintu mereka bisa merasakan kebencian menakutkan yang datang dari ruangan itu. Angela mendesak Han untuk tetap kuat agar dia tidak jatuh di bawah pengaruh kebencian. Angela, Valpergus, dan Han melanjutkan ke dalam kamar sementara biarawati lain menunggu di luar. Saat mereka berjalan lebih dalam ke dalam kamar, Han merasakan aura gelap yang intens dari ruangan itu. Han bertanya pada Valpergus apakah dia baik-baik saja dan dia mengatakan ya karena dia berada di bawah perlindungan Dewi. Dia lebih khawatir tentang Han, tetapi Han meyakinkannya bahwa dia juga baik-baik saja. Mereka akhirnya sampai di tempat Margareta, wanita paling kuat dalam sejarah, berbaring. Han ditinggalkan dalam ketidakpercayaan ketika dia melihat bahwa Margarita terlihat seperti gadis normal, tidak seperti maniak otot lainnya. Angela menyadari bahwa Han sedang bermain-main, dan dia mendesaknya untuk serius karena mereka cukup putus asa untuk meminta tentara bayaran seperti dia untuk bantuan. Mereka telah mencoba segalanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Angela meraih Han begitu erat sehingga dia kehilangan 50 HP hanya dari digenggam oleh wanita yang berotot itu. Han memohon untuk diturunkan, dan Angela dengan cepat menempatkannya di tanah. Han mengakui bahwa kondisi Margarita cukup kritis dengan apa yang telah dia lihat. Karena dia adalah seorang pendeta, Han percaya bahwa dia akan menderita lebih banyak rasa sakit daripada manusia biasa, dan dia dapat mengetahui hal ini berkat urat hitam di seluruh lehernya. Han meyakinkan Angela bahwa masih ada cara untuk menyelamatkannya, tetapi ini mengakibatkan dia digenggam dengan kasar lagi. Han mengungkapkan bahwa hanya ada solusi sederhana, dan ini adalah menggunakan peninggalan biara pada Margarita. Dan dengan peninggalan ini, dia berbicara tentang hati malaikat. Angela menyadari bahwa Han mencoba untuk mengekstrak kegelapan dari tubuh Margarita dan kemudian menyegelnya di dalam orang lain sambil menyegelnya dalam prosesnya. Angela kemudian menyebutkan bahwa kekuatan ilahi dan kutukan sebagian besar saling bersaing, yang berarti Margarita mungkin juga mati dalam proses transfer. Han setuju dengan Angela, tetapi mengatakan dia akan menggunakan hati malaikat untuk melakukannya tanpa bahaya. Para biarawati juga dapat melakukan ritual karena keilahian mereka, tetapi karena dia adalah orang luar, cukup mudah baginya untuk menjadi bejana. Setelah menjelaskan ini dengan senyum di wajahnya, Angela memberitahu Han bahwa dia masih takut rencananya tidak akan berhasil. Rupanya, Margarita meninggalkan pesan yang memberitahu mereka untuk tidak mengorbankan siapapun sebagai penggantinya. Margarita mengklaim bahwa kekaisaran akan kehilangan segalanya jika itu terjadi. Angela setuju dengan keinginan Margarita karena kutukan yang memengaruhinya adalah salah satu yang tidak mereka ketahui. Itu adalah kutukan misterius yang terlihat sangat berbahaya. Angela kemudian bertanya pada Han apakah dia pikir dia bisa bertahan dengan kutukan di tubuhnya karena dia akan dihantui selama sisa hidupnya. Valprus setuju dengan Angela, tetapi Han meyakinkan mereka bahwa dia akan baik-baik saja. Han menatap wajah Angela, meyakinkannya bahwa dia tahu kegelapan dari perang suci yang hebat, dan karena dia bukan seorang ulama, dia tidak rentan terhadap kegelapan. Han menambahkan bahwa dia hanyalah orang biasa yang berfungsi sebagai kandidat terbaik bagi mereka. Angela ragu-ragu tentang rencana itu karena dia tahu bahwa Margaret akan memarahinya ketika dia bangun. Namun,
Dia ingin menyelamatkan Margarita dan dia memberi Han kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah mengumpulkan peninggalan hati malaikat, dia mempersiapkan rencananya untuk membantu Margarita. Han tahu pasti bahwa akan bijaksana baginya untuk menyimpan peninggalan itu untuk nanti, tetapi pada saat yang sama, dia perlu membangkitkan Margarita agar dia bisa menjadi sekutunya. Han meletakkan peninggalan itu di jarinya, dan Valperus memberitahunya untuk memikirkan kembali keputusannya, tetapi pikiran Han sudah bulat. Angela dapat melihat ini, dan dia mendesak Valperus untuk melupakan mencoba meyakinkan Han karena dia adalah seorang pria. Setelah persiapan selesai, Han memulai ritual. Dia meletakkan tangannya di kepala Margarita dan mulai menelan kegelapan di dalam dirinya. Han diangkut ke alam kegelapan di mana semuanya benar-benar gelap. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang menakutkan di belakangnya, menuntut untuk mengetahui identitas siapa yang memanggil mereka. Han kemudian memperkenalkan dirinya dan dia memberitahu suara itu untuk mengangkat kutukan yang mereka tempatkan pada Margarita. Suara itu menertawakan Han dan menyebutnya lemah. Suara itu mencoba untuk menghancurkan jiwa Han, tetapi jiwanya dilindungi. Ini mengejutkan kegelapan karena tidak menyangka jiwa Han akan kebal terhadap kekuatannya. Han hanya memberitahu kegelapan untuk menutup mulutnya dan mengangkat kutukan pada Margarita. Menyadari bahwa itu tidak bisa menyentuh Han, kegelapan mengancam akan menyakiti semua orang yang dikenal Han. Karena kegelapan memainkan permainan kotor, Han memutuskan untuk ikut bermain. Dia memberitahu kegelapan bahwa dia telah melihat 7 gambar suci. Ini menarik perhatian kegelapan, dan Han terus berbicara tentang bagaimana dia mendapatkan kitab suci dan peristiwa di sekitarnya. Dia mengklaim bahwa dia bertukar pukulan dengan kematian dalam perjuangan untuk mendapatkannya. Menggunakan ini, Han dapat memeras kegelapan, memaksanya untuk menyetujui persyaratannya. Namun, kegelapan menyebutkan bahwa ia memiliki kondisinya sendiri juga. Han kemudian diberi misi untuk membunuh semua Raja Iblis yang berafiliasi dengan kematian dalam perjuangan. Dia diberi daftar Raja Iblis yang harus dia bunuh. Ada Kolak, Farza, Herzamok, dan Amore di daftar itu. Setelah mereka mencapai kesepakatan, kegelapan melanjutkan untuk melepaskan kekuatannya pada Han. Tekanan dari kekuatan itu begitu banyak sehingga merobek kulit Han, dan dia percaya bahwa dia akan mati. Setelah proses penggabungan selesai, dia membuka statistik baru, kegelapan. Selain itu, dia mendapatkan keterampilan baru yang memungkinkannya untuk memanggil orang mati. Namun, kekuatan untuk mendapatkan kekuatan seperti itu terlalu banyak dan dia akhirnya mati. Kemudian, dia hidup kembali, yang semuanya berkat peninggalan yang dia kenakan di jarinya. Han tertawa jahat, menyadari bahwa dia baru saja mendapatkan beberapa kekuatan yang sangat keren. Dia pada dasarnya adalah Raja Ahli Nujum, dan dia bisa memerintahkan Legiun Liches, mayat hidup, dan bahkan naga tulang. Dia telah berhasil menaikkan pangkatnya begitu tinggi sehingga dia bangga pada dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, Valperus memasuki ruangan dengan air mata di matanya, percaya bahwa dia telah kehilangan Han. Namun, Han meyakinkan wanita itu bahwa dia baik-baik saja. Valperus mengungkapkan bahwa dia membawa Han ke kamarnya setelah dia kehilangan kesadaran di akhir ritual. Han berterima kasih pada Valpergus karena telah menyelamatkannya, tetapi wanita itu berteriak padanya, menyuruhnya untuk tidak melakukan sesuatu yang sembrono lagi. Wanita itu mengungkapkan bahwa dia sangat khawatir ketika Han benar-benar keluar. Han meletakkan tangannya di tangannya, meyakinkannya bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan membuatnya khawatir lagi. Valperus tersenyum setelah mendengar ini, lega bahwa dia memiliki Han di sampingnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara keras di luar dan mereka menganggap bahwa mereka diserang. Keduanya bergegas keluar untuk menemukan Angela dan beberapa biarawati lain berdiri di depan pohon-pohon yang hancur. Han terkejut melihat ini dan dia bertanya pada Angela apakah Pesmout muncul entah dari mana untuk merobohkan pohon. Tepat pada saat itu, Han mendengar suara Margarita di belakangnya memberitahunya bahwa dia hanya melakukan pemanasan ringan setelah bangun. Dia berbalik setelah merasakan aura yang intens dari Margarita dan dia tertegun melihat wanita itu membawa pohon raksasa di tangannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia menjatuhkan batang pohon yang dia bawa dan itu hampir menghancurkan Han dan yang lainnya yang menonton. Margarita tersenyum seolah-olah dia tidak mencoba menghancurkan rakyatnya sampai mati dan dia memberitahu Han bahwa dia bisa memanggilnya Mari sebagai gantinya. Setelah dia selesai pamer, Mari dan kelompok itu kembali ke dalam. Rupanya, Han mencari kekuatan ahli nujum sehingga dia bisa membunuh Philip. Tapi karena Philip adalah pendahulu, dia harus berhati-hati. Sifat lincah Mari menarik Han keluar dari pikirannya yang dalam, memaksanya untuk bertanya pada Valperus apakah Mari selalu seperti ini. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Mari yang ditakuti hanyalah seorang anak kecil. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di brankas bawah tanah biara. Mari mengungkapkan bahwa brankas itu dipenuhi dengan beberapa barang terkutuk yang cocok untuk seseorang seperti dia karena dia dikutuk. Han berterima kasih pada Mari untuk ini, tetapi dia menyuruhnya untuk tidak melakukannya karena dia ingin mengajaknya berkencan. Mari akhirnya meninggalkan perilaku kekanak-kanakannya dan dia membuka pintu brankas. Han menikmati segalanya sejauh ini dan dia hanya ingin menyelesaikan dari biara sebelum dia mulai berburu Philip. Han dapat mengumpulkan peralatan dan item yang memiliki peringkat tinggi. Dia cukup yakin bahwa dengan pengaturannya yang baru, tidak ada orang yang akan mengunggulinya lagi.
Han menuju ke kandang tempat kudanya berada, siap untuk pergi,